Di jantung kota Yogyakarta, Museum Benteng Vredenburg merupakan tempat wisata sejarah yang terkenal di kota ini. Benteng ini merupakan salah satu saksi bisu perjuangan masyarakat kota Yogyakarta menentang kolonialisme Belanda. Benteng ini didirikan pada tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan VOC. VOC berdalih pembangunan benteng ini untuk melindungi Sultan serta menjaga keamanan kota Yogyakarta. Namun kenyataannya VOC ingin melancarkan perdagangan dengan memata-matai Sultan. Karena itulah benteng ini dibangun cukup dekat dengan keraton. Pada awalnya, benteng ini diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Dan setelah VOC bangkrut di tahun 1799, benteng ini diambil alih oleh kerajaan Belanda. Di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Daendels, benteng ini dipertebal dindingnya dan dibuat pos penjagaan di keempat sudutnya. Benteng ini juga berubah nama menjadi Vredenburg yang artinya benteng perdamaian. Benteng Vredenburg sendiri berfungsi sebagai tempat tinggal para tentara serta pemimpin Belanda. Juga merupakan tempat penahanan pemimpin Yogyakarta yang membangkang pada Belanda. Dalam perkembangannya, Benteng Vredenburg mengalami beberapa kali pemindah tanganan kekuasaan hingga akhirnya dipugar untuk dijadikan museum oleh pemerintah Indonesia. Setelah mengalami pemugaran yang cukup lama, akhirnya pada 11 Maret 1987, Benteng Vredenburg dibuka untuk umum dengan hanya berisikan 30 diorama. Lalu, pada tanggal 23 November 1992, benteng ini diresmikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai museum dengan nama Museum Benteng Yogyakarta. Selain koleksinya yang banyak dan beraneka ragam, di Museum Benteng Vredenburg juga terdapat ruang audiovisual yang pada saat-saat tertentu diadakan pemutaran film-film bersejarah yang tentunya dapat menambah pengetahuan kita. Gaya bangunan benteng ini yang memang khas, perpaduan antara gaya arsitektur Belanda dan Jawa, menjadikan daya tarik tersendiri bagi para pengunjung yang sering menjadikannya tempat untuk berfoto. Itu dibersihkan secara manual, kemudian juga dilakukan pengaturan suhu dan kelembapan. Maka di tiap storage atau gudang koleksi itu ditaruh adanya termohidrometer, alat pengukur suhu dan kelembaban, dan juga ditempatkan alat AC, air conditioner. Berkunjung ke museum belum menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Meskipun dengan harga yang relatif murah, kita dapat mengunjungi museum dan mempelajari banyak hal. Mari kita mulai membudayakan berkunjung ke museum, dan seperti kata Bung Karno, jangan pernah melupakan sejarah.